Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arif Surahman. Saya akan menjadi dosen untuk mata kuliah manajemen keuangan 1 yang akan kalian pelajari ini. Kita langsung saja untuk menghemat waktu dan byte. Pada pertemuan 1 diajarkan tentang pengertian manajemen keuangan. Keuangan adalah ini, keuangan adalah itu ya. Di perusahaan yang dimana tempat saya dulu pernah bekerja, keuangan itu adalah satu divisi tertentu, satu divisi khusus tertentu keuangan. Ya, dimulai dari administrasi, dimulai dari accounting, dimulai dari budgeting, kemudian auditing, kemudian investing, itu semua adalah keuangan. Jadi setiap perusahaan pasti ada divisi keuangannya, gitu ya. Nah, dan entry level dari divisi keuangan itu adalah administrasi. Jadi keuangan itu adalah sebuah ilmu yang pertama. Ilmu untuk apa? Untuk mengelola uang. Untuk mengelola uang supaya apa? Supaya dapat bertambah, supaya tidak hilang, supaya tidak dicuri orang, ya. Itu adalah seperangkat ilmu untuk mengelola uang. Nah, ini adalah definisi-definisinya. Kemudian manajemen keuangan ini memiliki tujuan. Tujuan manajemen keuangan itu adalah untuk menghasilkan uang dan menjaga uang. Itu intinya. Ya, saya ajarkan di sini. Bahwa keuangan berbeda dengan akuntansi, di mana akuntansi itu dia hanya membuat laporan. Akuntansi adalah di perusahaan adalah bagian dari divisi keuangan. Dan sekarang akuntansi banyak sekali sudah digantikan dengan komputer, tapi tetap perlu ada tenaga akuntansi untuk membuat laporan tersebut. Jadi beda antara keuangan dengan akuntansi. Akuntansi adalah bagian dari keuangan. Oleh karena itu, untuk bisa keuangan, untuk bisa ilmu keuangan itu perlu ilmu akuntansi. Jadi kita perlu paham juga bagaimana cara bekerja akuntansi, gitu ya. Nah, kalau akuntansi itu fokusnya adalah pada masa lalu, sedangkan kalau keuangan itu pada masa depan. Kalau maksudnya gimana? Akuntansi itu ya melihat apa yang sudah terjadi, dia laporkan dalam laporan keuangan yang ada 5. Laporan keuangan itu ada 5, ya. Tujuannya untuk buat laporan keuangan itu apa? Untuk mengevaluasi yang sudah lalu. Makanya fokusnya dalam masa lalu. Sedangkan kalau manajemen keuangan itu adalah fokusnya, oh ya, ini yang sudah terjadi di masa lalu, maka saat ini dan masa depan kita akan kemana, gitu ya. Nah, manajemen keuangan memutuskan arah perusahaan. Dengan apa? Dengan ruang lingkup manajemen keuangan ini. Pertama, manajemen keuangan memutuskan apa yang harus didanai. Maka salah satu bagian dari manajemen keuangan adalah keputusan pendanaan. Proyek apa yang harus didanai, ya kan? Kemudian bagaimana cara mendapatkan dananya? Uangnya dapatnya dari mana? Apakah dari retained earnings, pendapatan-pendapatan yang sudah didapat dari masa lalu, kemudian dipakai untuk modal kerja di masa depan? Ataukah dari obligasi? Ataukah dari saham, ya kan? Ataukah dari utang jangka pendek? Kalau obligasi utang jangka panjang, kalau utang jangka pendek itu biasanya ya utang dagang, pinjaman ke bank. Nah, itu utang jangka pendek. Apa yang harus didanai? Bagaimana cara mencari dananya, ya kan? Kemudian yang kedua adalah keputusan investasi. Kalau manajemen keuangan
sudah selesai dengan keputusan pendanaan, maka yang selanjutnya adalah sisa dari dananya atau dana yang diposkan belum dikeluarkan tapi akan dikeluarkan itu akan dipakai untuk investasi, untuk menambah nilai. Jadi kalau misalkan investasi sih gini, kalian punya sebagai manajer keuangan nih ceritanya dari sudut pandang hidup manajer keuangan ya kan. Nah, itu kalian ada sisa dana nih. Dananya itu ada pos-posnya. Dia keluarnya tanggal 13, tanggal 20, tanggal 22. Artinya di tanggal 1 kalian merencanakan akan keluar uang di 15, 20, 22 ya kan. Nah, itu nanti kan selama berjalan waktu duitnya belum ada. Maksudnya belum dikeluarkan. Nah, kalau belum dikeluarkan, diolah lagi, diinvestasikan supaya duitnya tambah banyak gitu ya. Nah, investasinya gimana? Misalkan kalian sebagai manajer keuangan punya duit 10 juta, belum dikeluarkan, dengan diinvestasikan aja di saham. Saham dapat keuntungan 2% dari 10 juta, itu lumayan buat beli cilok gitu ya. Atau buat beli kopi, buat nambah-nambahin uang bagi pegawai supaya pegawainya senang. Jadi ada investasinya. Di sini dikatakan ada fixed asset, ada surat berharga, saham, obligasi. Jadi obligasi itu dibeli juga sama si perusahaan dengan tujuan mendapat bunga obligasi itu supaya menghasilkan uang. Kemudian yang ketiga adalah keputusan pengelolaan aset. Keputusan pengelolaan aset itu maksudnya adalah jadi ada fungsi keuangan itu adalah yang mengerjakan pengelolaan aset itu namanya general affair. Nah, general affair ini dia maintenance aset. Ya, maintenance aset itu aset isinya tidak hanya gedung, tidak hanya mobil, tapi ada mesin-mesin, ada komputer, ya kan. Nah, itu perlu di maintenance, perlu di service. Nah, itu juga tugas dari manajer keuangan untuk mengalokasikan dana supaya aset-aset perusahaan itu berada dalam kondisi yang baik. Itu adalah ruang lingkup dari manajemen keuangan juga. Ada ilmunya gitu loh. Jadi ada ilmunya tentang pendanaan di manajemen keuangan ini. Kita cocoknya pakai obligasi kah? Kita cocoknya pakai utang ke bank kah? Itu ada ilmunya. Nanti kita akan belajar tentang itu. Kemudian ada ilmunya investasi. Mana nih investasi yang menguntungkan? Nah, itu ada ilmunya di manajemen keuangan. Kemudian ada ilmu pengelolaan aset, EOQ, Economic Order Quantity, dan seterusnya, ya kan? Kita akan belajar untuk mengelola aset juga, bagaimana cara mengelola persediaan aset kan, persediaan ya kan, itu dengan EOQ, dengan cara mengelola aset, pokoknya ada deh nanti ilmunya kita akan belajar ya. Kemudian fungsi manajemen keuangan ini ada di sini beberapa ya. Nah, yang saya bilang tadi di perusahaan itu ada planningnya. Habis planning itu membuat anggaran, habis itu mengendalikan anggaran, terus diaudit supaya anggarannya sesuai dengan realisasi. Kemudian ada pelaporannya. Ya. Ada prinsip-prinsip dari manajemen keuangan. Prinsip-prinsipnya itu adalah yang pertama self-interest behavior. Jadi ketika kalian mempelajari prinsip-prinsip ini, bahwa kalian masuk ke dalam dunia keuangan, bahwa di dalam dunia keuangan prinsip-prinsip ini berlaku, tidak seperti dunia lain gitu ya. Maksudnya bukan dunia lain itu alam gaib gitu ya. Ini adalah dunia keuangan. Jadi di dalam dunia keuangan prinsip-prinsip ini berlaku. Jadi kenapa dia orang keuangan gitu kan? Karena dia mengikuti prinsip-prinsip keuangan gitu ya. Di dunianya sudah berubah ketika dia belajar keuangan ya. Kemudian yang pertama ini adalah prinsip self-interest behavior. People act in their own financial interests. Jadi orang itu akan selalu membuat pilihan yang pilihannya itu akan memberikan keuntungan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Jadi di dalam dunia keuangan itu tidak ada prinsip filantropi bahwa orang akan mengorbankan duitnya untuk amal baik, untuk menyenangkan hati orang lain, untuk menguntungkan orang lain. Itu tidak berlaku dalam prinsip keuangan. Bahwa di prinsip keuangan ini adalah orang akan membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri gitu ya. Itu harus dipahami bahwa orang keuangan selfish, egois memang ya. Karena kalau dia nggak egois, dia akan menguntungkan orang lain dan
apa ya? Dia tidak membawa keuntungan buat perusahaan gitu loh. Kalau dia nggak egois. Jadi memang orang keuangan itu tidak memikirkan apa sisi yang lain gitu ya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ilmu keuangan itu mengajarkan bahwa harus membuat keputusan yang menguntungkan, selalu yang menguntungkan. Jangan merugikan diri sendiri. Itu ya. Itu sisi positif ya. Jangan merugikan diri sendiri. Buat apa merugikan diri sendiri untuk orang lain lagi? Mendingan menguntungkan diri sendiri untuk diri kita sendiri. Kita senang gitu lah. Nah, itulah ilmu keuangan. Prinsip-prinsipnya. Kemudian ada risk aversion. Risk aversion ini prinsipnya adalah orang itu di dalam keuangan, dunia keuangan, dia itu lebih suka dengan risiko yang rendah. Lebih suka dengan menghindari risiko. Kalau bisa nggak perlu ada risiko sama sekali gitu ya. Nah, risk aversion itu bahasa Inggris. Risk itu artinya risiko, aversion itu artinya menghindar. Jadi di dalam keuangan yang kita inginkan dari ilmu keuangan tersebut adalah menghindari risiko. Menghindari kita bukan orang pemasaran ya. Kalau orang pemasaran itu harus risk seeker, dia mencari risiko. Kalau kita risk aversion, karena tujuan dari keuangan adalah untuk melindungi. Gimana kalau melindungi tapi dia malah mencari risiko, mencari gara-gara. Nah, itu nggak bisa gitu loh. Ilmu keuangan itu risk aversion, dia menghindari risiko untuk melindungi keuangan gitu ya. Itu adalah prinsip kedua. Yang ketiga adalah prinsip diversification. Nah, di sini ada seorang yang terkenal sekali yaitu Warren Buffett, yaitu orang terkaya di dunia 5 besar ya sekarang ini. Dia adalah pemain saham. Dia bilang, yang namanya diversifikasi itu adalah dengan semboyan don't put your eggs in one basket. Jangan masukkan telur-telur kamu, keuntungan duit-duit kamu, harta kamu dalam satu tempat, dalam satu basket. Karena apa? Karena kalau kalau keranjangnya itu jatuh, maka telur-telurnya pecah. Jadi yang dilakukan apa? Kamu taruh di keranjang yang lain. Satu telur di keranjang merah, satu telur di keranjang hijau, satu telur di keranjang hitam. Dengan begitu ketika ada satu keranjang yang jatuh, maka keranjang-keranjang yang lain masih berisi telur yang bisa kamu nikmati gitu ya. Prinsip berikutnya adalah incremental benefits. Financial decisions are based on incremental benefits. Incremental benefits itu artinya tambahan. Jadi yang tadi saya bilang kalau di dunia keuangan ada bagian investasi, itu incremental itu artinya apa? Keuntungan yang tambahan gitu loh. Jadi kalau di dalam perusahaan itu ada marketing dia mencari keuntungan lewat penjualan. Tapi keuangan itu dia mencari keuntungan dari uang gitu loh. Jadi dia dari uang yang ada di dalam perusahaan, yang tersisa di perusahaan, itu dia olah untuk mendapat keuntungan tambahan seperti di saham tadi yang saya bilang. Punya 10 juta, untung 2%, nah itu 2%-nya itu dinamakan dengan incremental benefits. Selanjutnya adalah prinsip signaling. Prinsip signaling mengatakan bahwa every actions convey informations. Jadi setiap tindakan itu mengandung informasi. Jadi memberi sinyal kepada orang lain. Ibaratnya kalau misalkan ada laki-laki cantik ngedip kepada seorang perempuan ting, gitu kan. Nah, terus perempuannya ngedip balik ting, gitu kan. Itu namanya sinyal, memberi sinyal, kode keras itu namanya. Ya, kalau saling menyukai gitu ya. Kalau misalkan di sini prinsip signaling ini berlaku pada dunia investasi atau keputusan investasi ya. Jadi ketika kita mau memilih instrumen saham, maka kita harus perhatikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh saham tersebut. Sinyal-sinyal yang diberikan oleh saham tersebut akan menentukan apakah investasi kita ini menguntungkan atau merugikan bagi diri kita atau perusahaan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip capital market efficiency. Intinya adalah capital market efficiency ini mengatakan bahwa pasar modal mencerminkan seluruh informasi yang ada. Jadi informasi yang ada itu langsung tercerminkan pada harga yang ada di pasar modal. Ya.
Tapi ini belum terjadi di Indonesia, tapi sudah terjadi di Amerika. Karena apa? Karena informasi yang ada di Indonesia ini banyak yang diselimuti dan diberi manisan-manisan supaya terlihat bagus gitu kan. Sehingga kadangkala informasinya dipalsukan gitu loh. Tapi di Amerika sudah tidak bisa melakukan itu karena sudah banyak kasus. Kalau kalian pengen belajar tentang kasus di Amerika yang pernah terjadi yang besar itu namanya Enron ya. Kalian cari Enron ya kan. Kemudian kalau di Indonesia ya banyak sih, terlalu banyak kasusnya kalau di Indonesia ya. Namanya window dressing. Informasinya disembunyikan. Nah, yang terakhir tuh yang saya ingat itu adalah kasus Garuda. Garuda mengakali pembukuan sehingga terlihat menguntungkan. Ya, kalian cari di internet, browsing di internet. Kasus Garuda itu apa sih? Ya, kasus Garuda yang terjadi itu, yang baru-baru ini terjadi itu apa ya? Kalian pelajari itu. Kemudian ada prinsip risk return trade off. Prinsip risk return trade off ini adalah kalau kamu mau menanggung resiko, maka kamu dapat keuntungan yang besar. High risk, high return. Prinsipnya mengatakan bahwa ada tukar menukar antara risiko dengan keuntungan. Jadi nggak bisa kalian pengen mendapatkan harta yang banyak, tapi tidak mau menanggung risiko yang tinggi. Gitu ya. Kalau mau dapat harta yang sedikit, ya risikonya rendah. Itu intinya ya. Ada saling menukar antara risiko dengan keuntungan. Itu risiko, return itu adalah keuntungan, trade off itu adalah saling tukar menukar gitu ya. Berikutnya adalah time value of money. Nah, prinsip time value of money ini diringkas dengan money has a time value. Jadi artinya uang itu ada nilai waktunya. Uang itu ada nilai waktunya. Jadi dalam keuangan itu kalau uang itu nganggur, maka dia ditaruh di bank, maka dia akan bertambah seiring dengan waktu. Artinya gimana? Uang itu seiring dengan waktu akan terus bertambah. Itu adalah prinsip yang yang menguasai dunia keuangan, gitu ya. Nah, kalian harus membiasakan terhadap hal itu karena prinsip ini adalah yang menguasai dunia keuangan ya. Dunia keuangan ini dikuasai oleh prinsip-prinsip ini. Ini adalah basicnya untuk berkenalan dengan ilmu keuangan kalau kalian mau masuk ke konsentrasi manajemen keuangan. Kira-kira itu saja dari saya untuk menghemat waktu ya. Kita lanjutkan di forum diskusi. Dan ketua kelas tolong hubungi saya ya, supaya saya dibuatkan grup dan masuk ke dalam grup itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.